Halo, selamat pagi anak kelas 6. Bagaimana kabar kalian? Di awal tahun baru ini, Ibu harapkan kalian selalu dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Oke, untuk mengawali pembelajaran kita, hari ini kita akan masuk kepada materi PKN, yaitu mengenai kewajiban. Nah, untuk anak-anakku, kita akan memulai dari tema 6 sampai tema 9. Ya, diusahakan kalian akan tetap selalu mengikuti pembelajaran daring ini dengan penuh semangat. Dan untuk tugas-tugas, tolong untuk di tahun baru ini lebih lagi kalian belajarnya, karena kalian akan mengikuti akhir ujian nasional. Oke, nah Ibu akan memberikan materi pelajaran melalui video berikut ini. Tolong kalian simak dan kalian saksikan. Anak-anak, minggu lalu kita telah belajar tentang hak-hak yang dimiliki oleh warga negara. Tahukah kalian bahwa untuk mendapatkan hak tersebut, setiap warga negara harus melaksanakan kewajibannya terlebih dahulu? Anak-anak, masih ingatkah kalian apa yang dimaksud dengan kewajiban? Ya, kewajiban adalah sesuatu yang harus kita kerjakan. Kewajiban-kewajiban tersebut dijelaskan pada pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945. Beberapa kewajiban yang dimiliki oleh warga negara antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah kewajiban saling menghormati antar umat beragama. Indonesia adalah negara yang beragama. Ada beragam agama dan kepercayaan yang dianut oleh bangsa Indonesia. Agama yang diakui di Indonesia adalah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, setiap warga negara memiliki hak berupa kebebasan memeluk agama dan melaksanakan ibadah. Lalu, apa kewajiban yang harus dilaksanakan oleh warga negara? Setiap warga negara memiliki kewajiban untuk menghormati hak tersebut. Kewajiban setiap warga negara adalah mengakui dan tidak mengganggu kebebasan orang lain untuk memeluk agama dan beribadah sesuai dengan agamanya. Sikap saling menghormati tersebut harus diterapkan dalam hubungan dengan umat seagama maupun berbeda agama. Yang kedua adalah kewajiban mengikuti pendidikan dasar. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah mempelajari tentang hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran. Tapi ada juga kewajiban yang harus kita laksanakan sebagai warga negara, yaitu kewajiban mengikuti pendidikan. Hal ini sudah tercantum dalam UUD 1945 pasal 31 ayat 2 yang berbunyi, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Jika kita perhatikan lebih seksama, kewajiban-kewajiban tersebut memiliki banyak manfaat untuk masa depan kita. Tapi meskipun banyak manfaat, masih banyak anak usia belajar yang putus sekolah. Salah satu faktor yang menyebabkan anak putus sekolah adalah karena membantu orang tua bekerja. Padahal menuntaskan pendidikan dasar sangat penting untuk mendukung anak meraih cita-cita dan menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga adalah kewajiban menaati peraturan yang berlaku. UUD 1945 pasal 27 ayat 1 menyebutkan tentang persamaan hak dan kewajiban warga negara di bidang hukum dan pemerintahan. Setiap warga negara memiliki kewajiban untuk menjunjung tinggi aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Menjunjung tinggi aturan dapat dilakukan dengan mematuhi aturan tersebut. Contohnya, menghormati pendapat orang lain sebagai bentuk menghormati kebebasan berpendapat, membuang sampah pada tempatnya, memberhentikan angkutan umum di halte, menyeberang jalan di zebra cross atau jembatan penyeberangan. Kewajiban menaati peraturan memiliki banyak manfaat. Namun, banyaknya manfaat yang
sudah ada tidak cukup mendorong semua orang untuk tertib. Seringkali kita melihat pelanggaran aturan di jalan, seperti memberhentikan kendaraan umum di sembarang tempat, atau menyeberang jalan tidak di zebra cross atau jembatan penyeberangan. Hal ini harus didasarkan oleh kesadaran diri untuk mematuhi peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, mari anak-anak kita menaati peraturan yang berlaku agar hidup kita tertib, aman, dan selanjutnya adalah kewajiban menjaga lingkungan. Anak-anak, pernahkah kalian berada di lingkungan yang kotor dan penuh dengan sampah? Apa kalian merasa nyaman berada di lingkungan seperti itu? Pastinya kalian tidak akan merasa nyaman berada di lingkungan kotor dan bau. Kita akan merasa nyaman di lingkungan yang bersih dan indah. Tinggal di lingkungan bersih dan nyaman adalah hak kita sebagai warga negara. Namun ada juga kewajiban yang harus kita laksanakan untuk memperoleh hak tersebut. Yang pertama contohnya adalah menjaga kelestarian lingkungan, menggunakan sumber daya alam secara bijak, menggunakan teknologi ramah lingkungan, mengolah limbah untuk mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan, menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan, serta turut menjaga kelestarian hewan dan tumbuhan. Kita harus menyadari bahwa lingkungan beserta sumber daya alam di sekitar kita adalah milik seluruh bangsa Indonesia. Oleh karena itu, lingkungan harus digunakan dan dinikmati bersama agar dapat terus digunakan dan dinikmati hingga generasi mendatang. Kita memiliki kewajiban untuk melestarikan lingkungan. Yang kelima adalah kewajiban membayar pajak. Pajak adalah sejumlah uang yang dipungut pemerintah dari rakyat. Pajak juga dapat diartikan sebagai pungutan atau sumbangan wajib warga negara kepada negara. Pajak dikenakan terhadap kepemilikan benda, penghasilan, atau harga beli barang. Orang yang wajib membayar pajak beserta besarnya jumlah pajak ditentukan oleh undang-undang. Pajak dipungut oleh pemerintah pusat untuk membiayai pembangunan nasional. Selain pajak, ada pula pungutan daerah yang disebut retribusi. Retribusi dipungut oleh pemerintah daerah seperti pemerintah provinsi atau kota dan kabupaten. Selanjutnya ada kewajiban bela negara. Anak-anak, masih ingatkah kalian bahwa kemerdekaan Indonesia berhasil diraih berkat perjuangan seluruh rakyat? Sejarah membuktikan bahwa semangat bela negara yang dimiliki bangsa Indonesia sangatlah tinggi. Bela negara adalah sikap cinta tanah air dan rela berkorban demi bangsa dan negaranya. Semangat bela negara didasari oleh keyakinan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai ideologi negara. Contoh pelaksanaan bela negara bagi pelajar adalah sebagai berikut: belajar dengan rajin, mematuhi tata tertib dan peraturan sekolah, mencintai produk dalam negeri, melestarikan budaya dengan mengikuti pelajaran mengenai seni dan budaya Indonesia. Berbagai manfaat dapat kita temukan jika kita melaksanakan kewajiban bela negara. Namun, masih kita temukan banyak orang-orang yang lebih menyukai produk buatan luar negeri. Tidak sedikit pula orang yang lebih menyukai budaya bangsa lain. Masih ada pula konflik antar suku atau antar warga akibat kurangnya kesadaran akan pentingnya persatuan dan kesatuan. Sikap-sikap tersebut dapat mengakibatkan pudarnya budaya daerah, suasana hidup menjadi tidak tentram, keutuhan wilayah negara pun menjadi terancam. Nah, anak-anak, itu tadi kewajiban-kewajiban yang harus kita laksanakan sebagai warga negara agar kehidupan bangsa Indonesia lebih damai dan tentram. Nah, anak-anak, setelah kalian menyaksikan video tersebut, nah untuk tugas kalian di rumah adalah kalian buka buku tema 6 halaman 19. Di situ ada pertanyaan dari 1 sampai 3. Silakan dijawab dan silakan kirim jawaban kalian kepada wali kelas masing-masing. Ditunggu sampai jam 10 malam. Terima kasih.